Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Anwar ingin mempresentasikan tentang tata kelola wakaf, menghimpun sumber wakaf. Yang A, konsep dan esensi tata kelola wakaf. Tata kelola wakaf atau manajemen secara konvensional didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha seseorang atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih terkini, manajemen tidak hanya dipahami sebagai serangkaian tahapan demi tahapan yang harus dilalui, tetapi manajemen pada intinya diarahkan pada penguatan mutu dan hasil yang diciptakan dengan pola yang lebih komprehensif. Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, Al-Quran tetap mengajarkan keutamaan kedermawaan sosial untuk berbagai tujuan baik. Hadis Nabi dan praktek sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat. Dari hadis Nabi, Qohaf menyebutkan bahwa beberapa inti dari wakaf adalah: yang pertama, menahan harta untuk dikonsumsi secara pribadi. Yang kedua, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Yang ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya. Yang keempat, manfaat yang berlanjut, itu baik yang bersifat sementara maupun selamanya. Yang kelima, definisi wakaf mencakup wakaf langsung. Yang keenam, mencakup jalan kebaikan umum, keagamaan, sosial, dan lainnya. Yang ketujuh, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Dalam terminologi agama, institusi wakaf dikategorikan dalam substansi infak, yang berarti adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Yang C, mekanisme tata kelola wakaf. Mekanisme tata kelola wakaf yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. Mekanisme seperti ini dikenal dengan aktivitas fundraising. Ada beberapa bentuk yang diperlukan dalam pembangunan fundraising dalam sebuah lembaga, yaitu manajemen pemasaran dan manajemen produksi. Yang D, urgensitas dan tujuan fundraising. Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dapat diartikan juga sebagai konsep dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha sosial. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk pemberian donasi. Urgensitas fundraising menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Aktivitas fundraising dapat urgen sebab menentukan bagi lembaga sosial itu sendiri. Misalnya,
menentukan hidup matinya sebuah organisasi atau lembaga, dapat mengembangkan sebuah organisasi atau lembaga. Fundraising mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu dengan adanya fundraising yang terus-menerus. Ketergantungan modal, dana dan sumber daya lain terhadap lembaga lain bisa sedikit demi sedikit terkurangi. Menjamin keterlanjutan gagasan dan manfaat hasil programnya. Yang kelima, dapat membangun keanggotaan lembaga. Yang keenam, meningkatkan kredibilitas lembaga. Adapun prinsip-prinsip fundraising adalah: yang pertama, harus meminta. Yang kedua, memperbanyak jaringan dengan orang lain. Yang ketiga, menjual. Yang keempat, memberi kepercayaan dan hubungan masyarakat. Yang kelima, mengucapkan terima kasih. Kemudian tujuan fundraising ialah yang pertama, menghimpun dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga. Yang kedua, menambah populasi calon donatur. Yang ketiga, gerakan fundraising baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada citra lembaga. Yang keempat, memuaskan donatur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya pribadi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, dan apabila benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.